Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda dan juga menjadi berkat buat Anda semua. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dan saya yakin percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Nah, untuk itu saudara yang baru pertama kali menonton channel saya ini, jangan lupa saudara subscribe channel saya dan mari kita sama-sama memperkembangkan channel saya ini, channel kita bersama ini, supaya bisa makin menjadi berkat buat banyak orang. Karena saya percaya firman Tuhan yang keluar, yang disampaikan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai berhasil. Nah, kalau saudara diberkati, saudara bagikan kepada siapapun, kerabat, saudara, family, atau orang yang yang Tuhan taruh dalam hati saudara, saudara bagikan saja. Di era modern ini saya percaya, ya, keuntungan buat kita untuk bisa menyebarkan firman Tuhan, ya, agar firman Tuhan sampai ke pelosok-pelosok ke ujung bumi, sehingga kedatangan Tuhan Yesus makin cepat. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul siapa yang diberi kelegaan. Ya, siapa yang diberi kelegaan. Saudara mungkin bisa menebak ya ayatnya di mana. Ya. Matius pasal 11 ayat ke-28 sampai 30. Nah, perikop ini dari ayat 25 sampai 30 judulnya ajakan juru selamat. Ya, juru selamat kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di King James memberi judul Jesus give true rest. Jesus gives true rest. Yesus memberikan istirahat yang sejati. Ya. Saya baca ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan perhatikan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, kalau saudara perhatikan situ ada dikatakan di ayat 28, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian di ayat berikutnya 29, yang dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, saudara sekalian, dua kata ini, kelegaan dan ketenangan, sebenarnya dari kata Yunani yang sama, ya, kata dasarnya sama, saudara sekalian. Cuman bahasa Indonesia menerjemahkannya berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan kelegaan atau ketenangan? Dan siapa yang diajak oleh Kristus datang kepadanya supaya diberi kelegaan? Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan orang menjadi letih lesu dan berbeban berat? Nah, tiga pertanyaan ini kita bisa pelajari atau kita bisa menjawab dalam waktu yang sangat singkat. Nah, saudara sekalian, kata kelegaan atau ketenangan itu dari kata Yunani anapauso. Ya, anapauso dari kata anapauo. Artinya cause or permit, ya, menyebabkan atau mengizinkan one to cease from any movement or labor in order to recover and collect his strength. Ya, jadi menyebabkan atau mengizinkan seseorang berhenti dari setiap pergerakan, movement atau pekerjaan untuk apa? Memulihkan dan mengumpulkan kekuatannya. Atau singkatnya anapauso atau anapauo artinya give rest, memberi istirahat atau refresh, menyegarkan atau take rest. Ya, nah, itu singkatnya saudara sekalian ya. Ini dari dua kata sebenarnya, ana dan pauo. Ya, ana itu in the midst, di tengah-tengah. Kemudian pauo artinya to make cease atau desis, memberhenti atau menghentikan atau melepaskan. Nah, saudara-saudara sekalian, singkat kata saudara sekalian, ketenangan atau kelegaan itu kita berhenti dari aktivitas, dari pekerjaan. Ya. Nah, jadi Tuhan datang tujuannya supaya kita ya berhenti ya, dari apa? Dari segala keinginan. Karena yang menarik kata pauo, yaitu secara letterlek itu dikatakan artinya to have God released from sin. Ya, artinya bebas dari dosa. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kedatangan Tuhan Yesus tujuannya supaya kita berhenti dari keinginan berbuat dosa. Ya. Itu yang kita mesti camkan. Makanya Yesus berkata, ya, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Artinya, kalau kita datang kepada Dia, belajar kepada Dia, kita yang percaya kepadanya, kita harus seperti Dia, yang membuktikan dirinya tidak berdosa, ya, yang hidupnya tidak bercacat, tidak bercela. Nah, ketika orang bisa berhenti dari berbuat dosa, bisa mengatasi kodrat dosanya, dia akan mendapat kelegaan atau ketenangan yang sejati, yang true rest, ya saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menarik begini saudara sekalian, ya. Kita sering memaknai kata kelegaan atau ketenangan itu adalah dalam arti yang jasmani. Tenang artinya atau lega artinya nggak punya masalah lagi. Tadinya punya masalah, sekarang nggak punya masalah, lega. Ya, makanya datang kepada Yesus. Atau tadinya kita punya banyak utang yang kita nggak bisa membayarnya. Kemudian datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kelegaan. Artinya utang bisa terbayar lunas. Atau kita punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan sehingga kita mendapat kelegaan. Ya. Nah, kita sering memaknai kata kelegaan atau ketenangan hanya berhubungan dengan soal-soal yang jasmani, saudara sekalian. Nah, apakah ketika kita tadinya susah, ya, gaji pas-pasan, kemudian ketika kita uangnya berlimpah, ya, diubahkan, sehingga kita menjadi orang yang
makmur atau cukup berada atau sejahtera, apakah kita mendapat kelegaan yang sejati? Belum tentu, saudara sekalian. Ya, ada orang yang tadinya gajinya kecil, kemudian ketika gajinya besar malah nggak tenang, saudara. Ya. Nah, jadi bukan seperti itu kelegaan versi Tuhan atau kelegaan atau perhentian yang dimaksudkan Tuhan. Tetapi kelegaan yang di sini yang dimaksud adalah berhenti dari apa? Segala keinginan dan hasrat duniawi yang membawa kita kepada apa? Kebinasaan. Ya. Yang membuat kita lelah, capek itu karena kita banyak keinginan, terutama keinginan-keinginan yang duniawi. Nah, ketika kita berhenti dari keinginan hasrat untuk berbuat dosa, keinginan duniawi, kita akan mendapat kelegaan yang sejati. Nah, untuk itu kita datang kepada Tuhan, belajar kepada Dia, supaya kita seperti Kristus, yang tidak punya keinginan yang lain, kecuali menyenangkan hati Bapa di sorga, kecuali melakukan kehendak Bapaknya, dan melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi kelegaan atau perhentian yang dimaksud di sini bukan berhenti ya dari kesulitan, kesusahan hidup. Kesusahan atau kesulitan hidup, masalah hidup, itu sebenarnya vitamin buat jiwa. Itu berkat abadi. Untuk apa? Membentuk karakter kita. Selama kita hidup di bumi ini, kita pasti menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Jangan saudara berpikir sudah jadi Kristen, kita nggak ada masalah lagi. Pasti ada masalah. Ya. Karena masalah itu atau pencobaan itu pasti datang silih berganti dalam hidup kita. Tetapi Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, kekuatan. Dan itu akan membentuk karakter kita. Ketika orang punya banyak keinginan tadi, saya katakan, ya selain menginginkan Tuhan, itu yang membuat dia letih lesu. Ya. Ketika kita gajinya tidak terlalu besar, kita nggak begitu banyak keinginan. Tetapi ketika gajinya melonjak atau ketika pendapatan kita meningkat, kita banyak keinginan. Mau ingin ganti mobil, ingin keluar negeri, ingin memberi perhiasan, ingin segala macam, saudara sekalian. Padahal Alkitab mengajarkan asal ada makanan, pakaian cukup. Bahkan Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, kekristenan ciri utamanya adalah hidup dalam kesederhanaan, bukan ke dalam hedonisme atau kemewahan. Nah, sekarang letih lesu dan beban berat. Ini menarik, saudara. Letih lesu. Kata letih lesu itu sebenarnya dari satu kata, yaitu kopiantes, dari kata kopiau. Artinya grow weary, bertumbuh menjadi capek atau tired, lelah, ya, exhausted. Itu kata kopiau atau kopos, ya. Artinya exhausted, ya, with toil or burdens of grief. Jadi capek karena apa? Bekerja, toil, ya, beban, burden, ya. To labor with wearisome. Jadi bekerja yang membuat lelah, ya. Labor with wearisome effort, ya. Jadi bekerja dengan beban yang melelahkan, ya, atau bekerja berat, ya, yang menyebabkan mental dan fisik menjadi lelah. Nah, itu kata lelah yang dimaksud di situ, ya. Beban berat itu dari kata Yunani portiso, ya, portiso, yang menjadi peportismenoi. Itu artinya, ya, burden, to place a burden. Jadi menempatkan atau membebani, ya, atau to load itu sudah tahu, ya. Jadi kalau ada muatan dimasukkan ke truk itu jadi beban, ya. Makanya ada di truk atau di alat pengangkut itu beban kapasitasnya berapa. Nah, itu kata yang dipakai adalah portiso dari kata pero. Pero artinya membawa, ya, to carry, begitu saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, itu beban, ya, beban. Makanya saudara sekalian, kita yang beban berat, kita yang memikul tanggung jawab, yang bekerja sehingga lelah, itu nanti akan diberikan kelegaan. Nah, bekerja atau menjadi lelah dalam hal apa? Ini penting, saudara sekalian. Ya, ini penting, saudara sekalian. Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya, kita bisa mengerti yang membuat kita lelah seharusnya apa. Ya, semua orang juga kalau bekerja, baik dia Kristen maupun bukan Kristen, pasti capek, lelah. Ya. Bahkan saya dulu pernah diberikan istilah P14, pergi pagi pulang petang, pinggang pegel, pantat panas, kepala puyeng, potong pinjaman, pendapatan pas-pasan. Ya. Tetap orang Kristen pun kalau dia bekerja, dia pasti lelah atau capek. Ya, saya sebagai pendeta bekerja, ya, itu juga menyebabkan saya lelah, capek. Nah, yang dimaksud di sini apa? Kita mesti baca ayat sebelumnya, saudara sekalian. Jangan sampai kita salah memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mendapatkan kebenaran yang utuh, yang akurat. Dikatakan ayat 25, Matius 11, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, ini menarik, saudara sekalian, ya. Kemudian ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Nah, ayat 27, perhatikan saudara, di situ dikatakan gini, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan perhatikan, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi saudara sekalian, yang membuat kita lelah, capek, ya, itu adalah apa? Saudara sekalian, mengenal pencipta dan pemilik kehidupan. Itu sangat esensial, melebihi apapun juga. Kita harus berjerih lelah untuk mengenal Dia. Kita harus berusaha, berjuang untuk mengalami Tuhan.
untuk hidup dalam hadirat Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Ya, Allah itu roh. Ya. Nah, kita sebagai makhluk roh, kita harus belajar mengenal Dia. Mengenal Dia itu sangat esensial. Itu membutuhkan energi, waktu, tenaga, bahkan seantero hidup kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan semua segenap-segenap. Artinya, saudara sekalian, kita harus mengerahkan seluruh keberadaan kita, kekuatan kita, hikmat kita, akal budi kita untuk mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan itu sangat esensial. Ya. Di Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Perhatikan, ini nih hidup kekal. Hidup kekal, saudara, jangan hanya mengartikan kita hidup di sorga, tetapi hidup berkualitas tinggi. Ya, hidup kekal itu hidup berkelimpahan, itu hidup berkualitas tinggi seperti Kristus, Putra Tunggalnya. Itu hidup yang kekal, itu hidup seperti itu. Nah, untuk bisa memiliki hidup kekal berkualitas tinggi, kita harus mengenal Allah kita, mengenal Allah yang benar itu, saudara sekalian. Karena dikatakan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi bagi kita umat perjanjian baru, ketika kita mengenal Yesus, kita akan mengenal Bapa di sorga. Bagi umat Yahudi, ketika mereka mengenal Elohim Yahweh, sesungguhnya dia akan mengenal Yesus. Makanya Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kalau orang sungguh-sungguh percaya mengenal Elohim Yahweh, Allah Bapa, dia pasti percaya kepada Yesus. Demikian sebaliknya, ketika orang percaya Yesus, dia pasti juga mengenal atau percaya kepada Bapa di sorga. Nah, orang yang berjuang, berjerih lelah, ya, untuk bisa mengenal Allah dan hidup serupa dengan Dia, ya, sehingga dia sudah berusaha berjuang, membuat dia lelah, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadanya. Istirahat yang sejati itu, saudara. Ya. Makanya kita harus berjuang, masuk ke pintu yang sesak itu, yang sempit itu. Karena nggak banyak orang yang mau mengenal Allah yang sejati, mau mengenal Yesus. Ya. Banyak orang yang melecehkan atau tidak mau mengenal Yesus, padahal di Allah yang benar. Ketika kita berjerit lelah, berusaha mengenal Dia, meskipun kadang-kadang kita nggak memahaminya, tetapi ketika kita mau berdiam diri, mau membaca Alkitab, mau belajar kebenaran firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang mengalami Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Makanya dikatakan di Lukas pasal 13 ayat 23-24, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang itu, kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu. Ya, berjuang. Ya. Itu dari kata agonisomai, artinya sungguh-sungguh. Ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ya, saya pernah menjelaskan ayat ini, ya, berjuang, kata berjuang itu artinya betul-betul mengerahkan seluruh tenaga, all out. Ya. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi kalau hanya berusaha, nggak akan dapat. Harus extra effort. Harus sampai mencucurkan darah. Harus sungguh-sungguh berjuang, saudara sekalian. Nah, mereka yang mau hidup seperti Kristus, mereka yang mau hidup sempurna seperti Bapa, karena mengenal Bapa di sorga. Ya. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kepada mereka itulah Tuhan akan memberikan kelegaan. Ya. Memang tidak mudah, saudara sekalian. Kita harus berjuang untuk bisa sempurna seperti Bapa, mengenal Dia, mengenakan karakternya. Itu suatu pekerjaan yang melelahkan, yang membuat kita capek begitu ya. Tetapi Tuhan nanti akan memberikan kita kelegaan. Nah, ada orang muda yang kaya ketika dia mau mengikut Yesus, dia sudah melakukan hukum Taurat, Yesus berkata apa? Jualah. Ya. Di ayat 21 Matius 19, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, tetapi orang muda itu meninggalkan Yesus. Sebab apa? Dia dengan sedih dia meninggalkan, sebab hartanya banyak. Ya, maka Yesus berkata, sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Makanya murid-murid gempar, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Ya. Nah, Yesus berkata, bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita mau merendahkan diri, kita mau mengenal Dia, ya, Tuhan akan memberikan kelegaan. Ya. Makanya Yesus berkata juga dalam pengajarannya, berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena mereka akan diberi, akan dipuaskan. Ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, saudara-saudara sekalian, biar kita mau berjerih lelah, sungguh-sungguh mengenal Allah kita, mengenakan kehidupannya, bukan hanya sekedar mengenal secara nalar, tetapi juga kita sungguh-sungguh menjumpainya, mengenakan kehidupannya, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Nah, hanya orang yang sudah berjerih lelah untuk bisa sempurna seperti Bapa, dia yang akan mendapat kelegaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.